Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Silakan teman-teman duduk. Shalom. Baru terdengar 3 orang. Shalom. Satu kehormatan, Ko Michael, beberapa waktu yang lalu. Yang mana sekian tahun melayani di GSJS. Baik yang ada di Grand City maupun di Pakuan Mall. Di ibadah hari Minggu terkadang 4 kali kebaktian, terkadang 5 kali kebaktian, terkadang bahkan sampai 6 kali kebaktian. Dan satu kehormatan dari Tuhan juga Ko Andrew mengizinkan saya ada bersama dengan teman-teman malam hari ini untuk bisa melayani di ibadah GSJS Youth. Dan ini kali pertama, jadi boleh saya memperkenalkan diri? Yang boleh angkat tangan? Jangan setengah tiang, itu tanda kematian. Oke, nama saya Muhammad Riza Solihin. Satu kehormatan daripada Tuhan saya boleh melayani. Satu kehormatan daripada Tuhan saya bisa berdiri di hadapan Anda. Dan saya tidak menganggap diri lebih hebat, lebih rohani. Tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Katakan ya. Nah, yuk langsung kita akan lihat apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Dari Markus. Pasal yang ke-14. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dan sebetulnya pembahasan malam hari ini lahir dari obrolan cukup panjang sebetulnya. Hampir 2 jam tadi siang. Setelah mendarat di Juanda. Dan saya bersama Pastor Michael berkesempatan untuk berfellowship. Dan di akhir daripada pembicaraan bahwa kita sepakat bahwa oleh karena keadaan, oleh karena situasi, lebih tepatnya oleh karena umur sebetulnya. Saya harus lebih lagi mempersiapkan karena tahu diri. Katakan bersama dengan saya tahu diri. Belum semua katakan bersama dengan saya tahu diri. Karena saya tahu persis saya tidak akan pernah melayani selamanya. Saya harus tahu diri. Bahwa harus mempersiapkan, mengantisipasi satu generasi berikutnya. Yaitu adalah Anda. Pastor Michael pun berkata bahwa memasuki tahun 2022, semester yang kedua, dia berkata bahwa aku akan mempersiapkan lebih lagi, yaitu sumber daya manusia untuk 10-15 tahun mendatang. Dan teman-teman, mungkin teman-teman gak nyangka hari Sabtu yang lalu ketika Pastor Michael, kalau tidak salah dalam bentuk talk show di tempat ini karena posisi daripada Pastor Michael ketika itu duduk, saya mendengar bahwa apa yang dikerjakan sekian tahun yang lalu. Dia buat warta, dia jemput pendeta, dia edit video, bahkan hampir semua yang namanya penata layanan daripada GSJS waktu itu ditangani oleh seorang Michael Gunawan. Dia tidak pernah menyangka bahwa satu kali kelak, dia ada pada posisi seperti hari ini. Tetapi sepakat nggak dengan saya, persiapan tidak pernah berbohong. Tolong katakan dia, persiapan itu tidak pernah berbohong. Jadi ketika Anda malam hari ini ada di ruangan ini, mungkin ada di antara Anda, oke karena saya diajak teman, oke karena saya lagi punya waktu, oke daripada saya lagi di rumah, lebih baik saya ibadah. Tetapi saya tahu persis bahwa ada satu destiny, ada satu panggilan, ada satu penetapan Allah yang tidak pernah kita sangka sebetulnya. Padahal itu adalah sebuah persiapan. Dan persiapan tidak pernah berbohong. Tidak pernah berbohong. Nah yuk kita akan lihat Markus pasal yang ke-14. Markus pasal yang ke-14 cukup detail sebetulnya. Ketika itu Tuhan Yesus posisinya ada di Betania. Teman-teman, Tuhan Yesus sebetulnya hampir tidak pernah menginap di Yerusalem. Ya, dia benar lahir di Bethlehem, dekat Yerusalem. Tapi setelah dia harus pergi ke Mesir. Dan ketika Herodes wafat, dia bukan kembali ke Bethlehem. Dia kembali ke Nazaret. Nazaret jauh daripada Yerusalem. Kalau perjalanan hari ini menggunakan bus pariwisata kira-kira 3-4 jam lah. Tetapi setahun 3 kali,
Keluarga dari Nazaret selalu ke Yerusalem. Dan Yesus tidak pernah bermalam di Yerusalem. Yesus bersama dengan keluarga selalu bermalam di satu kampung kecil. Namanya adalah Betania. Betania sendiri artinya house of death, rumah kencan. Saudaraku, Yesus tidak pernah jatuh cinta dengan Bethlehem. Yesus tidak pernah jatuh cinta dengan Nazaret. Yesus tidak pernah jatuh cinta dengan yang namanya kota Nain. Bahkan Yesus tidak pernah jatuh cinta kepada satu kota namanya Tiberias. Saudaraku, yang dibangun oleh seorang kaisar namanya Tiberius. Tidak pernah dia jatuh cinta dengan satu kota kecil namanya Betania. Maka arti Betania adalah house of death, rumah kencan. Saudaraku, percaya saya, maaf saya belum ke Malang sebetulnya. Tapi saya begitu yakin kota Malang jauh lebih cantik dibandingkan dengan kota Betania. Tidak ada apa-apa Betania. Saya sudah hampir 20 kali ke Israel. Dan saudaraku, dari sekian puluh kali saya ke Israel, hanya berkesempatan 4 kali ke Betania. Kenapa? Karena Betania dikuasai oleh Palestina. Jadi kalau kita mau ke Betania, pagi-pagi kita harus telepon pos polisi yang ada. Bolehkah ke Betania? Nggak bisa. Saudaraku, grup walaupun sudah ada janji dengan situs yang ada di Betania, harus dibatalkan demi keamanan grup. Padahal saya sangat senang dengan Betania. Dan Yesus pun demikian, dia jatuh cinta dengan satu kota namanya Betania, house of death. Bukan karena pemandangannya, tapi oleh karena ada 3 pribadi. Maria, Marta, dan Lazarus. Dia jatuh cinta. Nah, kita lihat ketika posisi daripada Tuhan Yesus ada di Betania. Pagi hari itu ternyata menjelang Paskah. Dan ternyata inilah Paskah yang terakhir daripada Tuhan Yesus. Dan ketika setelah Yesus diurapi di Betania, yuk sama-sama kita lihat ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Saya berharap semua Anda bisa buka Alkitab. Teman-teman, saya harap bisa membuka note di Alkitab digital Anda. Karena saya tahu persis, ini berlaku untuk Anda dan saya mempersiapkan diri. Kenapa? Yuk perhatikan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah. Jelas menyembelih domba Paskah, karena Yesus sendiri adalah penggenapan daripada darah anak domba Paskah yang disembelih. Dan inilah persiapan daripada Paskah yang terakhir daripada Tuhan Yesus di masa hidupnya. Perhatikan, murid-murid Yesus berkata kepadanya, ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu. Katakan bersama dengan saya, mempersiapkan. Belum semua, katakan bersama dengan saya, mempersiapkan. Setelah pada sebuah pagi, setelah Yesus diurapi di Betania, apa yang terjadi? Muridnya berkata, di mana kita akan mempersiapkan perjamuan Paskah yang para murid tahu itu adalah perjamuan Paskah penting. Karena perjamuan Paskah yang terakhir. Sepakat nggak dengan saya? Terakhir pasti penting. Ya nggak sih? Ya kan? Pesan terakhir pasti penting. Saudaraku, kata-kata terakhir pasti penting. Makan Paskah itu juga penting. Maka muridnya berkata kepada Tuhan Yesus ketika posisinya masih di Betania. Betania, saudaraku, hari ini kira-kira 30 menit menggunakan bus menuju ke Yerusalem. Teman-teman, satu kali kelak saya berdoa, tolong diaminkan, GSCS Youth pindah ke Yerusalem. Nah, ya kan? Saudaraku, tolong diaminkan. Nanti kita bikin acara travel begitu bersama Pastor Michael, bersama Pastor Andrew. Saudaraku, GSCS Pakuan Mall tibur pindah ke Bukit Zaitun. Nah, kalau Anda foto grup di Bukit Zaitun, apa yang terjadi? Anda akan lihat ke bawah, itulah satu kampung kecil namanya Betania. Hanya 30 menit. Dan ketika di Betania, Yesus ditanya kapan dan di mana kita mempersiapkan Paskah. Perhatikan ayat 13. Perhatikan ayat yang ke-13. Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota, tentunya Yerusalem.
Yang 30 menit kemudian. Di sana kamu akan bertemu seseorang, Alkitab berbahasa Inggris menggunakan kata a man. Jelas seseorang ini bukan seorang wanita, tapi seorang pria. Yang membawa kendi berisi air, ikutilah dia. Pada zaman itu, jarang orang membawa kendi berisi air. Pada zaman itu, seringkali orang membawa kendi berisi anggur. Nah, tolong perhatikan. Posisi Tuhan Yesus ada di mana? Saudara ikutin khotbah saya. Pelan-pelan. Saudaraku, posisi Tuhan Yesus ada di mana? Ada di Betania. Dan dia berkata, pergi 2 orang ke satu kota namanya Yerusalem. Sepakat gak dengan saya? Tuhan Yesus gak tahu siapa yang membawa kendi berisi air. Setuju? No idea. Kalau dia punya ide, sepakat nggak dengan saya? Tuhan Yesus akan bilang gini, kamu ke Yerusalem ketemu dengan si A di jalan ini, kemanapun dia pergi, ikuti dia. Saudaraku, tidak ada indikasi. Indikasinya Tuhan Yesus tidak tahu siapa yang membawa kendi berisi air. Saya bisa membayangkan. Itu 2 orang ketika sampai di Yerusalem. Apa yang terjadi? Orang ini akan terus memperhatikan kendi. Ini anggur atau air? Ini anggur atau air? Ini anggur atau air? Ketika air, apa yang terjadi? Tuhan Yesus bilang begini, ikutilah dia. Sepakat gak dengan saya? Tuhan Yesus gak tahu dia akan kemana. Setuju? Kenapa? Saudaraku, kalau dia tahu kemana, langsung saja Tuhan Yesus akan berkata, 2 orang, kamu ke gang A, nomor rumah sekian, kamu datangi. Tidak perlu repot-repot seperti teka-teki silang. Kalau ada orang yang membawa kendi berisi air, kamu ke sana. Tetapi Tuhan Yesus jelas, ikuti dia. Perhatikan ayat yang ke-14. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, sepakat nggak dengan saya? Tuhan Yesus nggak tahu nama pemilik daripada rumah ini. Setuju? Ya, kalau dia tahu langsung saja ketika dia di Betania, kamu datangi gang A, nomor sekian, masuk. Ini tidak. Tapi 2 orang masuk ke Yerusalem, kalau ada orang membawa kendi berisi air, ikuti dia. Kalau dia masuk ke dalam rumah, perhatikan ayat 14. Pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku? Sepakat nggak dengan saya? Berarti Tuhan Yesus mencari sebuah ruangan. Dan ruangan itu adalah Anda dan saya. Katakan ya. Saya ingin tangan-tangan kanan yang terangkat. Yang punya tangan kanan, silahkan angkat tangan tinggi-tinggi. Dan teman-teman yang punya tangan kanan tinggi-tinggi, sekarang tepuk dada Anda. Dan Anda berkata, ini ruangannya Tuhan. Katakan ya. Kenapa? Karena Paulus berkata, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tubuhmu adalah bait Allah. Tolong perhatikan. Destiny yang paling tinggi dalam kehidupan Anda dan saya bukan jadi gembala sidang terkenal. Bukan jadi pengkhotbah yang terkenal. Bukan jadi entrepreneur yang sukses. Saudaraku, panggilan hebat adalah tubuh ini bait suci. Bisa ngerti maksud saya? Siapa kita? Siapa Muhammad Rizal Solihin? 20 tahun narkoba. Siapa Muhammad Rizal Solihin? Yang namanya 20 tahun, yang namanya dosa menjadi sebuah keseharian dalam kehidupan. Siapa saya? Saudara, tapi saya tahu persis. Panggilan tertinggi dalam kehidupan saya adalah ketika saya menjadi baitnya Tuhan. Ini menjadi ruangannya Allah. Dan dia berkata, di mana ruangan itu? Dan kalau engkau ketemu dengan pemilik rumah itu, di mana ruangan itu? Ayat yang ke-15. Saya tutup di sini. Bersukacitalah, karena saya akan akhiri khotbahnya. Ayat yang ke-15, perhatikan. Lalu orang itu, atau yuk sama-sama kita baca sama-sama. Sama-sama ayat 15. 2, 3, ya. Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Siapa yang sudah dengan saya? Pemilik rumah ini dahsyat. Bisa ngerti?
Pemilik rumah ini dahsyat banget. Kenapa saya katakan dahsyat? Yesus posisinya ketika itu di Yerusalem, dia nggak tahu di mana alamatnya, dia nggak tahu rumahnya di mana, dia nggak tahu pemiliknya siapa, tapi Yesus tahu. Ada satu orang yang sudah mempersiapkan ruangan atas besar, lengkap, dan tersedia. Menurut saya itu dahsyat. Menurut saya itu dahsyat. Dan itulah Anda dan saya malam hari ini yang dipersiapkan untuk mempersiapkan kunjungan Tuhan untuk Surabaya, kunjungan Tuhan untuk bangsa ini, kunjungan Allah untuk mentransformasi. Ya, dia bisa pakai segala sesuatu, tapi minta maaf, dia nggak bakal pakai gedung gereja, dia nggak bakal pakai yang namanya gedung fisik, dia selalu pakai seseorang, yaitu Anda dan saya. Dan Yesus nggak tahu ketika posisinya dia di Betania, orang ini siapa, alamatnya di mana. Tapi dia tahu dan hatinya sudah ditarik oleh karena. Teman-teman silahkan foto daripada slide ini. Silahkan foto daripada slide ini. Agar Anda jadi pegangan bahwa yang namanya antisipasi tidak pernah berkhianat. Tidak pernah berkhianat. Persiapan tidak pernah berkhianat. Pemilik rumah ini gak tahu kapan Yesus akan datang. Dia gak pusing. Yang penting aku persiapkan ruangan atas, besar, lengkap, dan tersedia. Katakan ya. Tuhan Yesus kapan datangnya? Tidak ada ide, tidak ada schedule sama sekali. Tidak ada meeting point sama sekali. Tidak ada. Tapi pemilik rumah ini tahu. Kalau aku mempersiapkan sesuatu, persiapan tidak pernah berbohong. Antisipasi tidak pernah berkhianat. Tidak akan pernah berkhianat. Dan terus terang saudaraku memasukin pandemi, saya kelolosan dengan satu kata namanya antisipasi. Saya merasa bersalah di hadapan Tuhan. Karena sebagai pendeta karismatik, kita selalu berkata mengalir. Gitu kan. Kita sebagai pendeta Pentakosta, kita selalu berkata mengalir. Maaf, ternyata itu kesalahan besar dalam hidup saya sebagai hamba Allah. Satu kata, antisipasi. Dan saya bertobat untuk itu, untuk menjelang ke depan. Saya tahu persis, saya harus mempersiapkan diri lebih baik. Mempersiapkan generasi lebih baik. Mempersiapkan gereja lebih baik. Ternyata antisipasi tidak pernah berkhianat. Semuanya oke malam hari ini? Semuanya oke malam hari ini? Saya harap saya bisa menerjemahkan isi hati Tuhan malam hari ini. Saudaraku, ada pemilik rumah yang mengantisipasi kapan Yesus datang, dia nggak tahu. Kapan dia akan berkunjung, dia nggak tahu. Kapan dia akan melawat, dia tidak tahu. Yang penting aku mengantisipasi. Satu kali kelak dia datang, ruangan itu besar, di atas, lengkap, dan tersedia. 4 hal. Nah ini dia. Anda berkata, tadi Pak Pendeta berkata, ini ayat yang terakhir. Tapi dari ayat terakhir ini ternyata ada 4 hal. Oke semuanya? Oke, saya mau bahas 4 hal. Boleh? Yang excited katakan ya. Oke, yang pertama, apa yang Anda harus antisipasi? Bisa diperlihatkan slide-nya, dahulukan urusan yang di atas. Maka Tuhan akan urus yang di bawah. Tolong katakan ya. Karena ruangan itu bukan di bawah. Ruangan itu di atas. Bisa ngikutin khotbahnya? Karena ruangan itu tidak di bawah. Ruangan itu di atas. Maka bahasan daripada Paulus, pikirkanlah perkara-perkara di atas. Bukan perkara-perkara di bawah. Karena ruangan itu oleh pemilik rumah tidak disediakan di bawah, tapi di atas. Dan saya memberanikan diri, saya nggak pernah sekolah Alkitab, saya tidak pernah sekolah seminari. Saya tidak pernah sekolah teologi sehari pun. Saya memberanikan diri berkata, ya benar, di sini Tuhan Yesus makan malam Paskah terakhir, perjamuan malam yang terakhir, pembasuhan kaki. Tapi yang hebat adalah, di ruangan yang sama, Pentakosta, katakan bersama dengan saya Pentakosta. Belum semua, katakan bersama dengan saya Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan bukan di ruangan bawah, tapi loteng atas Yerusalem. Saya berani bilang pemiliknya sama.
Saya berani bilang rumah yang sama. Kenapa? Karena pemilik rumah mendahulukan hal di atas, nanti yang di bawah pasti diurus Tuhan. Pasti diurus Tuhan. Mungkin Anda berkata, Pak Pendeta bukannya saya harus kuliah? Saya setuju. Pak Pendeta bukannya saya harus buka toko? Saya setuju. Pak Pendeta bukankah saya harus ke kampus? Saya setuju. Tetapi ketika Anda memikirkan perkara-perkara di atas lebih daripada yang di bawah. Tolong perhatikan, ini doa saya. Tuhan berikan kepada Anda dan saya hikmat. Katakan bersama dengan saya hikmat. Belum semua, katakan bersama dengan saya hikmat. Belum semua, katakan bersama dengan saya kata hikmat. Saya minta maaf, bagi yang tertarik boleh catat. Saudaraku, 90% Alkitab bukan mukjizat. 90% Alkitab hikmat. Tolong katakan ya. Dalam kehidupan Yusuf tidak ada mukjizat. Dalam kehidupan Yusuf nggak ada mati bangkit, buta melihat, lumpuh berjalan, tidak ada sama sekali. Dalam kehidupan Abraham tidak ada mati bangkit, buta melihat, lumpuh berjalan. Dalam kehidupan Ayub apalagi tidak ada mati bangkit, buta melihat, lumpuh berjalan. Yang adalah hikmat. Dalam kehidupan Salomo tidak ada yang namanya mukjizat. Dalam kehidupan 90% Alkitab yaitu adalah hikmat. Dan hikmat kita bisa peroleh ketika kita memikirkan perkara-perkara di atas. Perhatikan. Ada dua orang bersahabat. Misalnya tinggal di, gimana ya, Kenjeran gitu ya. Maaf, di kepala saya tiba-tiba muncul Kenjeran. Tiba-tiba muncul Kenjeran. Itu yang apa, roller coaster. Rasanya udah sembuh semuanya ya. Ya, rasanya udah sembuh ya, saya minggu yang lalu lihat itu. Saudaraku tolong perhatikan, ada dua orang bersahabat di Kenjeran. Misalnya. Saudaraku berdua bersahabat berkantor di gedung yang sama. Misalnya di mana? Surabaya Plaza, let's say adalah Surabaya Plaza. Si A berkantor di lantai 3, sahabatnya berkantor di lantai 30. Biasa pulang sama, pergi sama bareng, karena toh rumah bareng, kantor juga di gedung yang sama. Tiba-tiba, yang berkantor di lantai 3 bilang begini, jangan pulang sekarang. Kayak dari depan kantor gue, itu yang namanya jalanan macet. Tapi tiba-tiba, yang berkantor di lantai 30 bilang gini, justru pulang sekarang. Kenapa pulang sekarang? Karena dari lantai 30 kelihatan macetnya cuma 5 meter. Setelah lampu merah lancar. Sepakat nggak dengan saya? Dari lantai 3 nggak kelihatan. Bisa ngerti? Dari lantai 30 bisa kelihatan. Dahulukan hal di atas. Nanti Tuhan urus yang lantai 3. Tuhan urus kampusmu, Tuhan urus keuanganmu, Tuhan urus kesehatanmu, Tuhan urus kuliahmu. Tolong katakan ya. Karena Tuhan akan berikan kepada kita hikmat. Karena 90% bahkan 10% sebelum mukjizat terjadi didahului oleh hikmat. Sebelum Yesus melakukan mukjizat selalu didahului dengan hikmat. Ketika kita mendahulukan hal di atas, maka Tuhan akan urus hal yang di bawah. Yang pertama, dahulukan hal yang di atas. Perhatikan yang kedua. Langsung dicatat. Yang kedua, ternyata ruangan itu di atas dan besar. Katakan bersama dengan saya besar. Saudaraku memasuki semester kedua tahun 2022. Perbesar kapasitas iman kita. Perbesar kapasitas kasih kita. Perbesar kapasitas pengharapan kita. Saudaraku, saya tahu persis. Nggak gampang untuk memperbesar kapasitas. Kenapa saudaraku? Karena yang menghimpit adalah kekecewaan, yang menghimpit adalah anxiety, yang menghimpit adalah ketakutan, yang menghimpit adalah kekhawatiran, yang menghimpit adalah kekecewaan. Padahal itu hal yang kecil, ya nggak sih? Dibandingkan Tuhan kita yang besar. Seringkali yang menghimpit itu hal yang kecil. Ketika awal daripada pandemi di tempat saya menggembalakan 7 kali kebaktian. Saya berkata kepada jemaat, tanggal 15 Maret, besok minum temulawak, besok minum jamu. Gak pernah kebayang tanggal 16 Maret. Sekolah dari rumah, bekerja dari rumah. Dalam 2 minggu, saya mau jujur di hadapan Anda, iman saya hancur. Pengharapan saya hancur. Kasih saya hancur.
Istri wakil saya di gereja meninggal. Keluhannya jantung keluar dari kamar mayat, prokes COVID. Diiringi brimob. Saya harus makamkan. 2 hari kemudian, istri daripada gembala cabang gereja kami masuk diabetes, keluar dari kamar mayat, prokes COVID, dikawal brimob, saya yang memakamkan. Dan dalam 2 minggu itu saya memakamkan orang-orang yang dekat, 4 orang. Dan yang lebih mengerikan lagi, teman-teman saya pelayanan di Bandung, jadi klaster Lembang. Satu demi satu meninggal dunia dengan mengenaskan. Sahabat saya, seorang gembala sidang, jemaat 32.000 orang. Jam 5 sore meninggal dan mencari yang namanya peti jenazah. Tidak didapatkan, harus tunggu 3 jam. Padahal rumah sakit berkata, ini mayat harus keluar. Kenapa? Karena jelas COVID-19. Dan akhirnya di pinggir jalan, 4 jam kemudian peti jenazah datang. Itu dari ambulan ke peti jenazah. Itu hamba Tuhan 32.000 jemaat. Saudaraku dipindahkan di pinggir trotoar. Saya tahu persis beritanya dan itu membuat saya hancur. Jangan ngomongin iman dengan saya ketika itu. Jangan. Jangan ngomongin pengharapan dengan saya ketika itu. Jangan. Iman saya tertatih-tatih. Pengharapan saya tertatih-tatih. Yang namanya kasih saya tertatih-tatih. Tapi saya tidak pernah bisa lupa di satu sore saya jogging. Dan ketika jogging apa yang terjadi? Sebetulnya kecil urusannya. Yaitu hanya sebutir pasir ada di mulut sepatu. Saya berpikir sederhana, lari semakin kencang, pasti sebutir pasir akan jatuh sendiri. Saudaraku namanya juga hanya sebutir pasir. Ternyata apa yang terjadi, sebutir pasir bukannya keluar. Tapi sebutir pasir itu semakin masuk dan sampai di telapak kaki. Saya tidak bisa lagi berlari. Saya tidak lagi bisa berjalan. Tidak bisa lari, tidak bisa berjalan. Dan ketika saya mencoba ambil itu sebutir pasir, tiba-tiba Tuhan bicara. Jelas Tuhan bicara. Ketika saya buang, Tuhan bilang begini, imanmu tidak bisa lagi berlari, pengharapanmu tidak bisa berlari, kasihmu tidak bisa berlari. Yang membuat tidak bisa berlari hanya sebutir pasir di telapak kaki. Sepakat nggak dengan saya kalau ada sebutir pasir, nggak bisa lari, pasti sakit. Walaupun cuman sebutir pasir. Mungkin sebutir pasir kekecewaan. Ketakutan, anxiety. Mungkin hanya sebutir kecil sebetulnya. Tapi ketika dibuang, kita bisa berlari kembali. Kita bisa berlari kembali. Dan kita bisa raih apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, ruangan itu ternyata di atas. Katakan bersama dengan saya di atas. Dan yang kedua, ternyata ruangan itu besar. Dan yang ketiga, bisa diperlihatkan. Yang ketiga, lengkap. Dan dari sini, fungsi keluarga yang lengkap. Membuat kuasanya bekerja sempurna. Karena bagaimanapun juga Tuhan bekerja di dalam keluarga. Tolong katakan ya. Dan keluarga itu harus lengkap. Saya minta maaf fenomenanya begini. Keluarga membangun pelayanan. Setelah pelayanan besar, pelayanan menghancurkan keluarga. Doa saya, formasinya tetap lengkap. Katakan bersama dengan saya lengkap. Mungkin Anda berkata, oh nggak apa-apa kok. Kakak saya ke gereja lain juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Ayah saya ke gereja lain nggak apa. Kan nggak pindah agama. Setuju dengan saya betapa indahnya kalau lengkap. Tetap indah kalau lengkap. Walaupun ya benar dia nggak pindah agama. Ya benar dia nggak pindah tempat ibadah lain. Tapi betapa indahnya kalau formasi ini lengkap. Saudaraku, saya mengucap syukur, saya punya keluarga kecil. Bella usianya 34 tahun. Sudah menikah dengan Stephen. Stephen usianya sudah 40 tahun ke atas. Maaf, menantu, namanya juga menantu, lupa umurnya. Tapi dia menantu saya. Dari menantu saya lahir Kayla, usianya 9 tahun, cucu saya. Ya, cucu saya yang kedua Kenneth, usianya 7 tahun. Dan saudaraku,
Saya sebagai gembala sidang seringkali sebelum pandemi, bahkan tadi malam, kami ada sebuah ibadah. Dan ketika semua berkumpul, ketika altar call, saudaraku, saya selalu cek. Kalau altar call, anak mantu saya maju atau enggak. Menurut saya jauh lebih penting, anak mantu maju daripada jemaat yang maju. Kok gak ada yang amin? Karena anak mantu tahu kelakuan saya, ya gak sih? Karena anak mantu tahu perkataan saya. Karena anak mantu tahu perbuatan saya. Lebih penting, saudaraku, ketika altar call, anak mantu yang maju daripada jemaat. Jemaat bisa dibohongin. Dan ketika mereka maju, saya sukacita sekali. Dan lebih daripada segalanya sukacita kalau kedua cucu saya maju. Aduh, saya senangnya luar biasa. Saya bersyukur dikaruniai 2 cucu yang luar biasa. Saya gak pernah bisa lupa ketika Kayla 9 tahun lalu lahir. Lucu banget kayak neneknya. Istri saya, ayahnya Jerman Chinese, ibunya Belanda, Perancis, Timor Portugis. Ya, istri saya campuran, saya juga campuran. Saya campuran Tasikmalaya dicampur Garut. Tertawa saudara melecehkan. Okay. Anda harus cinta kearifan lokal gitu kan. Dan apa yang terjadi ketika Kayla lahir, dia persis neneknya, bule banget. Dan aku berkata, aduh incu akite maneka cida kia gelis namol ayanu siaki dari kampung mah. Tenang, saya akan terjemahkan. Anda yang di belakang sedih sambil lihat TikTok kan gitu kan. Tolong lihat saya. Saudaraku perhatikan. Aduh, incu akite maneka cida kia gelis pisan. Moal aya nu sigah di kampung teh. Istri saya marah. Sekali-kali cucu kita nggak bakal panggil kamu Aki. Kampungan. Jadi harus panggil Grandpa. Tiba-tiba ketika saya ribut dengan istri saya, Keisha, Bella Putih, saya bilangnya, Papa aku setuju sama Mama. Nggak bakal sekali-kali aku suruh anakku panggil Papa Aki. Minimal Grandpa. Saya mengucap syukur kedua cucu saya. Panggil saya bukan Grandpa, bukan Aki, tapi panggilnya Grandki. Luar biasa, saudaraku. Dia membawa damai dalam keluarga. Jadi apa yang terjadi? Di salah satu konten YouTube kami, ya, saya mengucap syukur bukan hanya di YouTube. Konten daripada gereja ini, Pastor Michael banyak membantu luar biasa. Production daripada GS, dia sangat membantu saya luar biasa. Sekarang posisinya bukan hanya di YouTube, tapi di Facebook. Bahkan TV digital, TV aplikasi dari MNC Group ada 6 channel. Dan kemarin 3 hari yang lalu Lipo Group juga confirm bahwa konten-konten gereja kami ada di Lipo Group. Sudah menyentuh kira-kira 8 juta orang. Semua karena kasih karunia. Katakan ya, semua karena anugerah. Dan apa yang terjadi? Saya mengucap syukur salah satu konten daripada gereja kami namanya Altar Doa Keluarga. Jadi saya, Elsa, Steven, Bella, Keisha memang tidak pernah muncul karena dia menjadi show director daripada acara itu. Tapi saya mengucap syukur ketika beberapa hari yang lalu. Kenneth cucu saya usia 7 tahun bilang gini, Grandki, aku malam ini ikut altar doa keluarga. Anak untuk 7 tahun datang kepada saya dan berkata, aku ikut nyembah, aku ikut doa. Hancur hati saya sambil mengucap syukur. Dan ketika take, apa yang terjadi? Ya namanya juga live streaming, nggak bisa diedit. Live streaming nggak bisa di-cut. Saudaraku, tiba-tiba lagu pertama Enet masih memuji Tuhan dengan tangan yang terangkat. Lagu yang kedua sudah turun. Lagu ketiga sampai doa berkat dia tidur. Dan ketika dia tidur, semua orang menonton, dia tertidur. Yang penting melayani dengan formasi lengkap. Katakan amin. Yang penting melayani formasi lengkap. Karena ruangan itu di atas, ruangan itu besar, ruangan itu apa? Lengkap. Yang terakhir, Bro Andrew, semoga saya diundang lagi, Yud. Saya jadi mendadak muda lah hari ini. Ya, walaupun gak pantas juga, tapi ya lumayan lah. Yang keempat, bisa lihat kan? Ternyata yang keempat adalah ruangan itu bukan hanya atas, besar, lengkap, tapi juga tersedia. Katakan bersama dengan saya tersedia. Belum semua, katakan bersama dengan saya tersedia. Saudaraku, yang terakhir yang Anda harus antisipasi ke depan adalah sediakan waktu untuk Tuhan. Sediakan tenaga untuk Tuhan. Sediakan kemampuan, kebisaan. Maaf. Bahkan sediakan uang Anda untuk Tuhan. Karena siapa yang setuju dengan saya? Tuhan gak punya uang.
Lah kok menang WC? Tuhan punya kemuliaan, Tuhan punya kemasyuran, Tuhan punya emas, Tuhan punya perak. Nggak ada ayat yang berkata, akulah sumber uang. Tidak pernah. Maka ketika dia berkata, yuk untuk pekerjaan Tuhan sediakan tenaga. Ya Tuhan. Yuk untuk pekerjaan Tuhan sediakan waktu. Kita berkata, ya Tuhan. Saudaraku, saya tahu persis. Kapan dia datang, mukjizat pasti terjadi. Kapan dia datang, kemuliaan pasti terjadi. Kapan itu datang, pemulihan itu pasti terjadi. Yang penting adalah kita mengantisipasi. Karena antisipasi tidak pernah berkhianat. Antisipasi tidak pernah berbohong. Ruangan itu besar, di atas, lengkap dan tersedia. Saya akan tutup di sini, sediakan waktu. Karena waktu adalah hidup. Hidup adalah waktu. Iya gak sih? Hidup adalah waktu. Waktu adalah hidup. Anda sia-siakan waktu, sia-siakan hidup. Tapi ketika kita pergunakan waktu, berarti kita mempergunakan hidup kita. Kita maksimalkan waktu yang semuanya 24 jam. Dan ketika Tuhan berkata, sediakan waktu. Dan aku berkata, ya aku sediakan. Berarti kita sedang sediakan hidup kita untuk Tuhan. Senang bisa melayani malam hari ini. Tidak perlu ke laut mati ternyata. Untuk kita menjadi lebih muda. Datang ke ibadah GSJS Youth. Kita akan merasa lebih muda. Thank you so much. Tuhan memberkati saudara. Senang bisa melayani. Senang banget bisa melayani. Sama-sama kita bangkit berdiri. Sama-sama kita bangkit diri. Kita pujikan.